Selanjutnya kita masuk pembahasan bab yang baru, yaitu adalah tentang apa? Kejujuran. Ya, tentang as-sidqu, yaitu adalah apa? Kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaknya lah kamu bersama orang-orang yang benar," yaitu orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Surat At-Taubah ayat 119. Ya, banyak orang menyampaikan kata-kata yang indah di zaman sekarang, tetapi dia tidak tulus dalam apa? Menyampaikannya. Ya, tidak tulus. Maka ketulusan ini penting, khususnya di zaman sekarang. Yaitu bahwa orang menyampaikan kebenaran memang ingin ya agar orang-orang itu betul-betul mengikuti kebenaran itu. Ya, bukan sekedar kita memiliki satu kepentingan, ya, memiliki satu kepentingan. Maka kejujuran itu penting. Yang paling penting adalah kejujuran kita kepada Allah. Kejujuran kita kepada siapa? Allah. Yaitu dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita jujur atau tidak? Ya, kita sholat memang betul-betul ingin mengharap ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita ibadah, ya, kita berdoa, kita berjuang dan lain sebagainya. Kadang-kadang terselip ya di balik ibadah itu niatan-niatan yang dapat merusak pahala dan kualitas ibadah. Karena itu penyakit atau sakit yang sulit diobati itu adalah sakit berupa ya, riya, berupa syirik dan lain sebagainya. Ya, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri kalau tidak salah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak ada penyakit yang paling sulit aku obati melebihi penyakit niat. Ya, niat. Ya, kadang orang sholat niatnya ikhlas, tapi di tengah-tengah sholat bisa berubah. Ya, bacaan Al-Quran bisa jadi niat ikhlas, tapi di tengah-tengah bacaan ya bisa jadi berubah dan lain sebagainya. Karena itu penting sekali yang namanya kejujuran, dan yang paling penting adalah kejujuran kita terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat berikutnya ya, ayat panjang dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, ya, dan laki-laki dan perempuan yang taat, was sadiqina was sadiqat, dan laki-laki dan perempuan yang jujur, yang benar, was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar, al-khasyi'ina wal khasyi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang rajin bersedekah, was-saimina was-saimat, ya, laki-laki dan perempuan yang rajin berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan mereka, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi dalam ayat ini Allah memuji seorang hamba yang memiliki kriteria-kriteria yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu pertama muslim, kedua mukmin, ketiga qanitin yaitu taat kepada Allah, ya, kemudian yang diantara disebutkan adalah was-sadiqin was-sadiqat, yaitu jujur, ya, disebutkan juga kejujuran, was-sabirin was-sabirat, sabar, kemudian khusyuk,
rajin bersedekah, berpuasa, menjaga kemaluan, yaitu menjaga kehormatan, dan yang terakhir adalah selalu zikir kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan sifat-sifat ini ada pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan, kalau tidak ya mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat apa? Merealisasikannya, mewujudkannya, menjadikannya apa-apa yang disebutkan dalam ayat ini ya menghiasi diri kita, sehingga apa? A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang apa? Besar. Jadi ayat ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Muslim, mukmin, taat, ya, kemudian jujur, kemudian khusyuk, rajin bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan, dan banyak apa? Berzikir. Ya, banyak berzikir. Ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Tetapi jikalau mereka benar imannya, jujur dengan keimanannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi apa? Mereka. Ya, surat Muhammad ayat berapa? 21. Jadi ini Allah menegur ya orang-orang munafik secara khusus, secara umum siapa-siapa saja hamba Allah Subhanahu wa taala, agar mereka jujur dengan keimanannya terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, jujur dengan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu jauh lebih baik bagi mereka. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersimpan dan terselip di dalam apa? Hati kita. Ya, tidak ada apa itu namanya kesyirikan atau riya atau sum'ah sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala apa? Mengetahuinya. Dan nanti di hari akhir semuanya akan tersingkap. Siapa orang-orang jujur, siapa orang-orang apa? Dusta. Bahkan itu yang pertama kali nanti akan disingkap. Ya, yang pertama kali akan disingkap adalah orang-orang yang dusta, orang-orang yang tidak jujur dengan keimanannya, tidak jujur dengan amal solihnya. Ya, kan kata Nabi SAW bahwa api neraka itu pertama kali akan dinyalakan dengan 3 golongan, kan? 3 golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan siapa? Allah. Yang kedua, orang yang berilmu. Dalam riwayat lain, orang yang baca Quran. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Ya, awwalu ma tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Jadi api neraka itu akan dibakar, akan dinyalakan pertama kali ya dengan orang-orang yang tiga tadi, orang-orang yang terlihatnya terlihatnya istimewa dalam kehidupan dunia. Satu, orang berjihad. Ya, Masya Allah, dia berdusta, dia tidak jujur dengan jihadnya. Sampai di hadapan Allah pun dia masih berani berdusta. Ketika Allah bertanya, kamu dahulu jihad untuk apa? Ya, dia di hadapan Allah masih berani berdusta. Dia mengatakan, untukmu ya Allah, aku berjihad untukmu ya Allah. Kata Allah, dusta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad itu supaya mendapatkan gelar sebagai apa? Jadi seorang pemberani. Ya. Kemudian yang kedua, orang berilmu. Ya, khususnya ilmu agama. Ya, kalau ilmu dunia silakan aja. Memperkaya diri dengan ilmu dunia silakan. Ya. Tapi kalau ilmu agama, Rasulullah SAW mengancam. Ya. Seorang alim ditanya dalam riwayat lain orang baca Quran. Ya, kenapa engkau menuntut ilmu? Atau dalam riwayat lain, fima qara'tal Quran, engkau baca Quran untuk apa? Ya, maka orang itu di hadapan Allah pun masih berani-beraninya dia apa? Berdusta. Ya Allah. Ya, masih berani-beraninya dia berdusta. Maka itu nauzubillah ya, insyaallah orang-orang ini adalah orang-orang munafik.
Ya, orang-orang munafik itu dia tidak merasa bahwa dia tidak pernah sadar bahwa Allah mengetahui isi apa? Hatinya. Terus saja berdusta. Kebiasaan dustanya dia bawa sampai di akhirat. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka merasa sudah mengelabui Allah dan orang beriman. Jadi merasa bahwa Allah tidak tahu apa hakikat isi hatinya. Demikian pula orang beriman tidak tahu. Padahal orang beriman khususnya yang baca Quran, dia paham, dia ada firasat, punya firasat. Karena dia baca dalam Al-Quran beberapa sifat-sifat orang apa? Munafik. Orang munafik bisa dilihat dari ucapan-ucapannya, ya, dari ucapan-ucapannya yang tergelincir, yang menunjukkan isi hatinya. Ya, misalnya benci kepada Islam, benci kepada simbol-simbol Islam dan lain sebagainya. Ya, tapi orang munafik merasa dirinya itu bisa mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal yang dia kelabui adalah dirinya apa? Sendiri. Tapi mereka nggak merasa. Kapan merasa nanti? Kapan dia sadar nanti? Ya, sadarnya kalau udah di akhirat. Ya, akan dipermalukan. Contohnya seperti hadis tadi. Ketika ditanya, kamu menyampaikan ilmu, kamu membaca Quran untuk apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Ya, kamu menuntut ilmu agar disebut sebagai ulama. Kamu membaca Quran agar disebut sebagai apa? Qari. Ya Allah, ya, yang menyedihkan kata Nabi, faqad qila, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Gelar itu telah engkau dapatkan apa? Di dunia. Berarti ada orang-orang yang di dunia ini sekarang ini dipanggil sebagai ulama, dipanggil sebagai qari, dipanggil sebagai mujahid, dipanggil sebagai orang dermawan. Yang ketiga kan, ketika didatangkan sama Allah, ditanya, engkau mengeluarkan harta untuk apa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, dusta, kamu dusta. Kamu mengeluarkan harta agar supaya kamu disebut ya karim atau jawad, orang yang dermawan. Faqad qila, ya, dan gelar itu sudah kamu dapatkan di dunia. Berarti sudah didapatkan. Berarti dalam kehidupan ini ada orang yang disebut ulama, ada orang disebut qari, ada orang disebut mujahid, ada orang disebut dermawan. Ternyata mereka-mereka adalah orang yang ya Allah pertama kali menjadi kayu bakar atau bahan bakar api apa? Neraka. Waliyadzubillah. Maka ini ancaman keras sekali ya. Jangan sampai kita ini dusta di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi apa? Mereka. Ciri orang itu jujur dengan keimanannya, jujur dengan perjuangannya, dia akan betul-betul semangat dalam beribadah, ya, semangat dalam beribadah, semangat dalam memperjuangkan agama, ya, dalam kondisi seperti apapun, baik dirinya dicela atau dirinya dimuliakan, ya, kondisi-kondisi apapun tidak merubah apa? Semangatnya untuk memperjuangkan agama, semangatnya untuk menjalani agama dan lain sebagainya. Karena itu sifat orang munafik terkait dengan ibadah misalnya. Sifat orang munafik terkait dengan ibadah apa kira-kira? Apa sifat orang munafik terkait dengan ibadah? Malas ibadah, iya kan? Malas orang munafik itu ibadah. Ibadahnya kalau dilihat orang aja. Iya kan? Ibadahnya kalau dilihat orang. Contohnya kata Nabi, "Athqalus sholati 'alal munafiqin ya salatul isya'i wa salatis subhi. Falau 'alimu ma fihima la atauhuma walau habwan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat apa? Sholat isya dan sholat apa? Subuh, ya, berat, gelap, gak dilihat orang, ya. Jika seandainya mereka
mengetahui pahala yang Allah janjikan pada dua salat itu, ya, maka apa? Mereka akan mendatanginya walaupun harus apa? Merangkak. Ya. Dalam surat An-Nisa juga ada ya. Bahwa mereka tidaklah salat kecuali apa? Kusala. Kecuali salat dalam keadaan apa? Malas. Ya, salat dalam keadaan malas, berat salatnya. Makanya orang munafik suka mengakhirkan sholat. Contohnya sholat asar, ya, sholat asarnya diakhirkan sampai mendekati sholat apa? Maghrib. Karena sudah dekat maghrib, akhirnya sholat cepat-cepat. Ya, seperti ayam mematuk makanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ya, dan waliyadzubillah ya, kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini sedikit banyak memiliki sifat-sifat apa? Kemunafikan. Ya, masyarakat Indonesia sedikit banyak ya, Masya Allah ya, banyak yang suka sholat cepat ya, sholat cepat, sholat kilat ya. Di beberapa masyarakat sholat dengan cepat itu adalah prestasi ya. Jadi kalau Ramadan ya saling berlomba-lomba, masjid kamu berapa durasinya sholat tarawihnya? Setengah jam. Wah, masih kalah sama masjid saya. Masjid saya 1/4 jam udah beres. 20 ini lagi 20 rakaat. Ya Allah ya, padahal sholat itu adalah kesempatan kita untuk bercengkrama ya, kalau boleh diistilahkan, bercengkrama dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Berarti kita nggak betah kita nggak betah lama-lama dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu kata Allah. Salat itu berat. Padahal nggak ada setengah jam. Salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang apa? Khusyuk. Berat salat. Kecuali untuk orang-orang khusyuk, orang yang betul-betul mencintai ibadah. Makanya cintailah ibadah. Kalau nggak kita cinta, kita nggak menikmati. Sebagaimana kita mencintai handphone. Kan bisa kita berlama-lama ya, sampai jempol kita pegel pun nggak kerasa ya, sampai jempol kita udah nggak merasakan apa-apa juga, kita terus saja pegang HP ya. Seperti olahraga, seperti sepeda ya kan, bersepeda orang 200 km, Masya Allah 200 km ya, silakan aja, tapi ibadah juga harus lebih dari itu ya. Olahraga bagus untuk menunjang kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ketika ibadah yang cuma 2 rakaat, kita lewat, bangun 5:30 atau bangun jam 7, ya Allah ya, apa keuntungan dunia yang ingin kita dapatkan ya kalau kita lewatkan apa? Salat. Karena itu ya, ini sebagai peringatan bagi kita semua ya, bagi kita semua bahwa hendaknya kita jujur dalam ibadah kita. Jujur. Jadi ibadah bukan hanya ingin dilihat orang ya, ingin dilihat bahwa kita ini sholat ya, kita ini hadir di masjid, enggak, tapi betul-betul kita mengharap pahala yang besar dan mengharap keridhaan dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menikmati sholat. Ibadah itu enggak ada yang berat. Ada enggak ibadah yang berat? Yang paling berat kan haji ya, yang paling berat adalah apa? Haji. Ibadah yang harian enggak ada yang berat, nggak ada yang berat, semuanya mampu dilaksanakan oleh hamba secara umum. Justru aktivitas kita di luar sholat itu banyak yang berat, tapi kita sanggup untuk apa? Melakukannya. Kenapa? Karena kita tahu keuntungannya, langsung melihat dengan mata. Sedangkan sholat kan enggak. Makanya itulah dalam agama ada ya perintah untuk beriman kepada perkara yang apa? Gaib. Nah, iman kepada perkara gaib itu adalah implementasinya adalah ibadah. Gimana kita kualitas ibadah kita? Kalau betul-betul kita apa itu namanya iman kepada perkara gaib, iman kepada janji Allah ya, maka kita akan betul-betul melaksanakan ibadah ya dengan kualitas sebaik-baiknya ya. Nah, itu yang paling penting di antara tema kejujuran adalah kejujuran terkait dengan keimanan kita kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini barangkali yang bisa kita sampaikan
pada kesempatan kali ini. Untuk hadis-hadis berikutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang di pekan yang ketiga seperti biasa di bulan yang akan datang. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kejujuran di dalam keimanan kepada Allah itu mungkin tidak ada masalah. Cuman bagaimana kalau kejujuran dalam masalah muamalah, misalnya ketidakjujuran dalam muamalah. Ya. Adakah ketidakjujuran yang bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah? Ketidakjujuran Dalam muamalah, iya, transaksi. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam bermuamalah baik itu jual beli atau transaksi lainnya, ya, itu kita harus jujur. Tidak ada kebohongan yang ditolerir. Kebohongan yang ditolerir hanya kebohongan suami terhadap apa? Istri. Itu bukan semua kebohongan ya. Nanti bohong terus. Itu pun sebenarnya bukan bohong ya. Kalau dalam bahasa Arabnya bukan dusta, tapi perkataan yang multitafsir. Ya, saya lupa istilahnya dalam ilmu balaghah. Tauriyah, ya betul, Ustaz Imam. Ya, tauriyah itu perkataan multitafsir. Maksud kita makna yang jauh, tapi pendengar memaknainya dengan makna yang dekat. Nah, gitu. Ya. Seperti pernah kita contohkan, kalau tidak salah dulu zaman Daulah Bani Abbasiyah, mereka menguji para ulama tentang keyakinan mereka terhadap apa? Al-Qur'an. Ya. Jadi Daulah Bani Abbas khususnya mulai zaman Ma'mun, mereka menjadikan keyakinan bahwa Quran itu makhluk. Quran itu adalah apa? Makhluk sebagai keyakinan resmi pemerintah. Ya, Quran itu makhluk. Padahal Quran adalah kalamullah. Akhirnya para ulama diuji. Yang enggak sejalan dengan pemerintah di penjara seperti Imam apa? Ahmad. Nah, sebagian ulama yang dia tidak kuat, dia takut dengan penjara, akhirnya melakukan tauriyah. Ketika didatangi oleh tentara-tentara, ditanya, ya, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Dia mengatakan seperti ini kan, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semua adalah makhluk. Ini semua adalah makhluk. Maksudnya ini semua, jari ini semua. Jari ini semua adalah apa? Makhluk. Ini jari ini semua. Tapi kan orang yang dengarnya pahamnya, oh kitab suci itu semua makhluk. Wah, ini bagus nih, bukan Quran aja. Semuanya kata dia makhluk. Padahal maksud dia ini semua, jari ini semua, ini makhluk. Itu namanya tauriyah. Nah, seperti itu kita dengan istri. Ya, kemudian juga kebohongan yang diperbolehkan adalah dalam peperangan. Boleh, karena al-harbu khud'ah. Al-harbu khud'ah. Peperangan itu adalah siasat. Ya, boleh kita bohong, misalnya kita pura-pura mau nyerang dari arah selatan, padahal kita serang dari arah mana? Utara. Kemudian dalam rangka untuk mendamaikan dua orang muslim yang saling berseteru. Ya, itu diperbolehkan. Adapun dalam muamalah itu nggak boleh. Karena terdapat larangan. Kata Nabi SAW, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa, ya. Satu lagi saya lupa. Burikat lahuma fi bai'ihima. Ya, fa in kadzaba wa katama, ya, muhiqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW, orang yang melakukan jual beli itu selama belum berpisah maka masih memiliki hak khiyar, hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya.
Kata Nabi SAW, fa in sadaqa, kalau dia jujur, ya, dan transparan. Transparan artinya adalah wabayyana. Fa in sadaqa wabayyana, kalau dia jujur dan menjelaskan barang apa adanya, kata Rasulullah SAW, ya, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual belinya akan diberkahi oleh siapa? Allah. Tapi wa in katama, kalau dia sembunyikan, makanya menyembunyikan aib atau kerusak atau kekurangan atau aib barang kan nggak boleh. Wa in katama, kalau dia menyembunyikan, wa kadzaba, dan dia dusta, salah satunya dusta atau dua-duanya dusta, muhiqat barakatu bai'ihima, ya, maka akan diangkat keberkahan dalam transaksi mereka berdua. Dan para pedagang-pedagang yang jujur, mereka mendapatkan keistimewaan, akan diberikan posisi, ya, yang sangat tinggi. Mereka dikumpulkan bersama malaikat-malaikat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam muamalah, ya, yang harus kita tekankan adalah masalah apa? Kejujuran. Ya, dusta sedikit pun ya tidak diperbolehkan kita berdusta dalam muamalah, ya, karena merugikan pihak lain, seperti itu. Wallahu alam bissawab. Baik, ada lagi? Cukup? Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.